Tutorial kali ini kita akan bahas Gather Town. Untuk apa? Untuk belajar, rapat, meeting, presentasi klien. Check it out. Tampilan kantor gue. Ini tampilan kantor gue di Gather Town yang tadi kita buat. Nah, di sini ada minimap. Minimap itu menampilkan seluruh ruangan yang ada dan posisi kita ada di mana. Kemudian kalau misalkan di ruangannya banyak, dia juga akan menampilkan ruangannya yang banyak. Dan ini fitur berikutnya, fitur screen share. Jadi mirip kayak di Zoom, teman-teman bisa pilih entire screen window atau Chrome tab. Beberapa Chrome tab yang mungkin dapat dipilih untuk di screen share, mirip sama dengan di Zoom. Dan ini ya biasa, ini kayak right hand yang di Zoom dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan jalankan, teman-teman bisa jalankan gerakan pakai tanda panah di di laptop atau di HP ya. Jadi ini kalau teman-teman ada ketemu ya pas lagi jalan gitu ya, ini bisa jalan kemana-mana tuh ya. Dan ini bisa sampai, kalau di kantor gue ya, tadi kita pilihan template bisa sampai 25 orang kumpul di sini. Nah, ini ada press X to interact. Teman-teman silakan ketika ketemu ada misalkan ada press X to interact, klik X-nya. Nah, itu. Dan ini dia X itu semacam kayak apa ya? Kayak kita ada sentuhan atau ada yang perlu dikasih tahu. Nah, kita bisa setiap ada X itu, atau kita bisa modifikasi mau tulisan X atau mau klik di bawah ini dan sebagainya, itu bisa diganti. Nah, ini bisa kita ganti nih. Oh, tidak. Oh, ini digantinya nanti di sistem edit object. Nanti kita akan bahas di sana. Nah, ini juga ada beberapa penjelasan. Ini juga ada beberapa private room nih. Ketika teman-teman ini akan tulis you have entered the private space. Nah, private space ini kalau misalnya teman-teman ngobrol banyak yang masuk, dia nggak akan kedengeran di space yang lain. Misalnya di space yang di sebelahnya tuh ya. Teman-teman ngobrol, dia nggak akan nggak akan kedengeran di tempat yang lain. Kan nggak bisa kita bisa masuk. Misalnya tadi kita di sana nih masuk. Nah, ini tuh. Ini ketika masuk di sini nih. Nah, ini space di sini di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Yang sebelah kanan tuh nggak bisa denger yang sebelah kiri ngobrol apa. Itu ibarat kayak ya ngobrol di chat biasa lah gitu ya. Nah, ini kita nanti bisa duduk juga di sini tuh. Nanti teman-teman yang lain bisa duduk juga, ngobrol di sini. Ada tempat duduknya juga. Nah, ini fitur-fitur pertama, teman-teman bisa menggerakkan pakai tanda panah. Dan setelah ini kita akan banyak menggunakan build untuk edit di map maker. Nah, ini build ini kita akan banyak edit di sini ya. Kita klik aja. Kemudian edit map maker. Nah, kebetulan kan di ruangan yang kita pilih itu cuma satu ruangan ya. Biasanya banyak ruangan yang ada. Teman-teman bisa menggunakan hand untuk misalkan tadi kita akan melihat yang X ya. Yang X. Tadi kan kita ngelihat yang X ya. Nah, ada di sini nih. Ini bisa kita pilih objeknya. Nah, ini tuh ada kata-kata message-nya. Kalau kita ganti hai, apa kabar semua, misalkan gitu ya, kita ganti kalimatnya. Hai, apa kabar semua. Jangan lupa cek suhu dulu ya. Kan gitu. Terus kita klik save. Sudah di save, kita akan kembali ya. Ini karena dia akan membuka di tab yang baru, kembali ke yang awal. Kita akan cari tadi yang nah, di sini nih, ya kan? Nah, ini biasanya kalau habis build nih, yang pohon ini sering ikut nih. Nah, caranya adalah nonaktifkan build-nya, dia akan hilang sendiri.
Nah, ini ketika press X to insert X. Apa kabar semua? Jangan cek suhu dulu. Jangan lupa cek suhu dulu maksudnya. Nah, seperti itu sih. Kita akan banyak main di Edit Map Maker. Untuk menambahkan link kita juga bisa. Misalkan kita akan naruh dokumen di sini. Kita naruh dokumen ya. Dokumen atau kita meeting ya, tempat meeting deh. Kita tempat meeting di sini. Kita akan naruh objek. Kita akan cari objek buku misalkan. Kita akan nyari objek buku. Nah, ini book. Kita klik. Nah, ini ada pilihan objek interaction. Teman-teman bisa no interaction misalkan, atau embedded website. Nah, ini juga bisa nih. Misalkan kita, tapi hati-hati nggak semua website bisa. Teman-teman nanti dicek aja nih. Contohnya ya, misalkan kita ambil contoh website Google lah ya, misalkan ya, atau ya Google lah ya. Google, misalkan ini copy. Teman-teman pastikan ngecek dulu nanti linknya dia bisa atau enggak, muncul atau enggak nanti. Seperti itu. Nah, ini activation distance cuma mengetahui jarak dari buku tersebut dari orang yang diisi. Nah, ini advance, ini jarang saya pakai. Biasanya pakai objek embedded website. Kemudian teman-teman juga bisa embedded image. Kemudian ada pilihan embedded video juga, kalau misalkan ada dari YouTube atau Vimeo dan sebagainya. External call juga bisa, misalkan dari Zoom. Atau not object, nah apapun ya, jadi teman-teman bisa pilih yang ini. Kita akan coba di embedded website, kemudian klik select. Kemudian kita pilih, kita mau naruh di mana. Kita naruh di sini. Nah, ini dia. Loading dia, sorry. Kita naruh satu di sini, kemudian kalau sudah, balik lagi klik select, kemudian jangan lupa save. Oke, kemudian kita akan lihat lagi di tampilan ini ya, tampilan utama. Kita akan lihat, kita akan jalan ke tempat yang meeting room tadi, yang ada bukunya. Nah, itu udah ada bukunya tuh, kita taruh di sana. Nah, itu. Terus ketika Anda datang, kemudian dia berwarna kuning berubah, dan tulisan presentasinya juga bisa dirubah sih sebenarnya. Klik X, jangan lupa. Dia akan langsung muncul tuh di tampilan. Nah, ini Google nggak bisa. Tapi ada beberapa yang bisa, seperti Docs, dan sebagainya. Teman-teman bisa nyoba satu aja ya, satu persatu kira-kira apa yang websitenya bisa. Kalau Google Docs tuh bisa, Google Sheet bisa, Google Slides bisa, karena saya pernah sudah pakai untuk proses pembelajaran. Nah, itu kita akan banyak main di, teman-teman silakan nanti explore di edit objeknya untuk ngedit sesuai dengan kebutuhan, apakah itu untuk embedded website, video, gambar, notes, dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan mau invite, cukup invite people, atau send invitation melalui email, atau copy link, dia akan muncul di ini copy linknya. Nah, itu copy linknya. Nanti dia akan buat avatar sendiri, kemudian masuk ke dalam meeting room sesuai dengan avatar dan namanya masing-masing. Nah, itu lebih banyak nanti kita akan main di sini nih, build dan juga kalender. Sebenarnya nggak terlalu penting juga sih untuk teman-teman yang mungkin customize kalendernya juga. Chat nanti akan ada muncul chat di sini. Nah, kalau di nearby berarti teman-teman yang sekitar private space dia akan muncul duluan di sini. Juga bisa ke everyone, sama mirip kayak di Google. Di Google Meet atau di Zoom. Nah, setting ini sebenarnya jarang sih dipakai karena memang
lebih banyak mainnya saya di sini nih untuk customize, edit map maker, objek, nambahin objek dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana membuat space dari awal. Lihat salah satu space yang pernah saya gunakan untuk proses pembelajaran, yaitu pembelajaran GIC. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada dua space yang tadi. Yang pertama kita sudah bikin kantor gue sebagai contoh. Nah, sekarang kita akan pakai GIC sebagai space yang sudah pernah saya gunakan untuk proses pembelajaran. Mari kita masuk di Enter Space. Teman-teman sudah biasa kan menggunakan ini, Join Gathering, atau edit karakter dan sebagainya. Kita langsung ke Join Gathering. So, ada 4 materi pada saat saya diminta mengajar, yaitu 1, 2, 3, 4 lah ya, saya sebutnya begitu. Kemudian konsepnya adalah jadi dalam konsep pembelajaran yang saya sampaikan melalui Gather Town ini adalah siswa harus mengerjakan 4 tugas, di mana tugas tersebut tersimpan di beberapa tempat atau beberapa room. Nah, ini ada 8 room kalau saya nggak salah ya. Jadi ada ruang A atau space A. Di space A dan tiap-tiap room ada private message. Kemudian di tiap space atau tiap room saya sisipkan ada masing-masing 1 tugas. Ini ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan siswa harus mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4 itu secara berurutan dan harus menemukan tugas itu ada di mana. Nah, itu idenya. Jadi biar nanti mereka mencari tugas menggunakan avatarnya masing-masing. Nah, itu konsep pembelajarannya. Jadi nanti siswa akan mendapatkan link nanti copy invite link yang nanti saya akan berikan ke siswa. Nah, untuk pembukaan atau pendahuluan pembelajaran, sebelumnya kita berkumpul di Zoom, kemudian di chat saya kirimkan linknya, kemudian mereka mengklik dan masuk untuk membuat avatarnya masing-masing. Dan begitu diklik dan masuk, mereka nanti akan pertama kali ketika datang adalah mengisi daftar hadir yang ada di sini. Teman-teman sudah tahu ya, jadi melalui ebook dan melalui video sebelumnya kita sudah pernah belajar buat bagaimana membuat interaktif image untuk diisi atau disambungkan melalui ke web atau ke link tertentu. Jadi ini teman-teman harus tetap daftar hadir di sini. Jadi nanti saya arahkan untuk bisa mengisi daftar hadir, yaitu dengan memencet di keyboardnya huruf X. Dan nanti ada link yang mereka harus isi. Dan ini yang mereka harus isi nama organisasi kemudian submit. Jadi dia akan masuk ke sistem daftar hadirnya saya. Nah, begitu konsepnya. Jadi mereka kalau sudah masuk daftar hadir, kemudian mereka duduk tuh. Nah, duduk seperti itu dan terus mendengarkan apa instruksi sebelumnya. Nah, ini ada 2 megaphone, ada speakerphone. Nah, ini kalau ini fungsinya adalah untuk membroadcast suara ke semua ruangan. Karena kalau teman-teman ketahui bahwa di tiap room ini itu adalah private space. Jadi kalau private space tanpa menggunakan tadi ya broadcast speakerphone atau broadcast megaphone, mereka tidak akan mendengar gitu tanpa menggunakan itu gitu. Karena hanya orang-orang yang tertentu saja atau orang-orang yang masuk di space ini atau space manapun yang bisa mendengar, yang bisa berbicara dan bisa mendengar satu sama lain, sedangkan di luar itu tidak. Makanya kita menggunakan speaker atau megaphone ini untuk membroadcast pesan atau suara ke semua ruangan dan semua ruangan mendengarkan. Nah, ini juga ada 2 broadcast, jadi yang di sini biasa untuk pengumuman. Jadi kalau mereka sedang mencari, saya biasa akan berdiri di sini untuk menyampaikan waktu, kemudian tugas dan sebagainya. Dan di sini ada juga broadcast speakerphone. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk saya memanggil siswa ke depan dan berbicara di panggung ini. Jadi saya panggil namanya, mereka berdiri ya, terus jalan, terus mereka memberikan semacam apa yang saya harus lakukan gitu ya. Sayangnya kemarin di GIC sebelumnya atau pelajaran sebelumnya nggak direkam ya, jadi memang saya lupa merekam. Tapi nanti kalau ada kegiatan lagi saya akan rekam.
Dan ini juga ada tujuan pelatihan, jadi siswa juga bisa mengklik ini, atau pertama biasanya saya akan memaparkan materi tujuan pelatihan, dan ini biasanya harus digunakan screen share ya. Jadi kalau tanpa screen share ini nggak bisa ya, hanya yang mengklik saja yang bisa baca. Dan untuk materi tadi saya menggunakan screen share mirip-mirip Zoom lah ya, teman-teman tahu. Dan kalau misalkan lupa tujuan pelatihan apa, kita ada di sini, siswa dapat kapan saja melihat filenya dan tugas apa saja harus dikerjakan. Seperti itu sih konsepnya. Jadi siswa mencari tugas 1, tugas 2, 3, 4, dan dimanapun, itu di ruangan manapun, dan berdiskusi sama teman-temannya sambil belajar. Dan ini salah satu tugas pertama kalau nggak salah dari sini. Nah, ini klik huruf X di keyboard untuk membuka, jadi kita buka. Jadi ini salah satu tugas pertama kalau saya nggak salah untuk dikerjakan, ya itu tugas pertama. Jadi mereka harus ngisi. Ini saya menggunakan Google Docs, jadi materinya tuh sudah saya siapkan, kemudian mereka saya berikan untuk memberikan jawaban, dan mereka mengisi satu persatu gitu ya. Jadi ini juga nama yang ngisi bisa random sih, nggak mesti satu si mas ini, kedua mas ini, enggak, karena siapa dulu yang menemukan, dia juga yang pertama kali ngisi dan sebagainya. Dan ini seru banget pada ngisi, pada mencari dan pada ngisi, mereka membaca dulu, kemudian baru mengisi mengisi pertanyaan yang saya berikan di kolom jawaban yang sudah diberikan juga. Nah, seperti itu. Jadi ini juga mereka bisa nyari-nyari nih, bisa ngobrol di sini bagi mereka yang di satu ruangan yang private space atau private room berada. Nah, terus mereka mencari tugas 1, tugas 2, misalnya tugas 2 mereka terus mencari ada di mana tugas 2. Saya pun juga lupa. Tugas 2-nya di mana, kita cari ya sama-sama. Nah, ini juga ada beberapa clue ya. Gitu, deketin aja sih tugas. Coba kita lihat tugasnya apa ini, tugas kedua kah? Iya, tugas kedua. Jadi mereka harus mencari tugas kedua. Seperti itu sih proses pembelajaran. Jadi sambil diskusi, sambil sama teman-temannya, sambil dia baca, kemudian sambil dia mengerjakan tugas. Dan ini tiap orang tuh ya, beda-beda, siapa yang menemukan dulu, mereka yang ngisi lebih awal. Jadi ada 4 tugas, jadi setelah selesai, mereka duduk di sini. Kemudian setelah itu kita panggil lagi. Selesai itu mereka kita panggil. Ayo jelaskan tentang apa itu tugas pertama. Lalu mereka berdiri di sini. Kemudian kemudian dia menjelaskan materinya tentang tugas 1. Kira-kira sih gitu sih proses pembelajaran have fun. Dan ini mereka sambil bermain, sambil belajar, sambil mengerjakan tugas, kemudian ngebahas tugas, menjelaskan tugas, kemudian juga kita kasih semangat, ayo yang belum siapa, kita dorong gitu. Ini emang kayak bermain games ya gitu. Nah, ini salah satu proses pembelajaran yang saya pernah menggunakan GatherTown. Dan semoga teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi pemanfaatan fitur di GatherTown ini, dan selamat mencoba.